Mengingat bahwasanya Pancasila adalah landasan dan dasar negara Indonesia. Kita baca bersama-sama. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan
Bu Guru lulus dan bisa barokah untuk hidupnya Bu Guru dan lembaga. Makasih ya. Kita menyiapkan diri, pelajarannya hari ini apa saja? Sudah disiapkan? Yang punya tugas dari guru lain sudah dikerjakan? Bagus sekali ya. Anak-anakku sekalian dibiasakan dan kita mewajibkan diri untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Karena ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada siapa? Allah. Dan rasa bakti kita kepada Guru. Terima kasih anak-anakku ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua belajar hari ini dan seterusnya mulai kemarin kita akan mendapatkan ilmu yang barokah di dini wa dunya wal akhirah. Terima kasih ya anak-anakku ya. Nah, anak-anakku sekalian, ya tadi kita sudah mengetahui apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang Globalisasi di sekitarku. sekitarku. Coba anak-anakku sekalian, apa yang ada di sekitar kita ini? Meja. Ada apa? Meja. Terus. Ya, terus. Apa? Papan tulis. Terus apa lagi? Meja. Udah tadi. Laptop. Apa lagi? Lampu. Lemari. Kipas angin. Ada apa lagi? Pintu. Jam dinding. Ya, kira-kira anak-anakku sekalian ya ini tadi. Kalau ini produk dari mana? Kira-kira dari mana? Dari mana? Dari luar negeri. Kalau meja siapa? Dari Indonesia, dari lokal ini ya. Terus kursi dari mana? Meja ya, dari lokal sini saja yang membuatnya. Terus ada jam dinding, ada apa lagi tadi? Kipas angin. Kipas angin dari mana? Dari luar negeri. Lampu dari mana? Ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar negeri. Bagus sekali anak-anak ya. Alhamdulillah, ini yang namanya globalisasi. Globalisasi itu ya segala bentuk apa yang sudah menjadi trending, itu baik itu produk ataupun seni budaya ataupun apapun itu yang sudah menjadi pasar bebas. Jadi dari negara manapun boleh masuk ke Indonesia dan Indonesia juga bisa mengirim ke luar negeri. Ya, ini yang namanya globalisasi. Coba mungkin siapa yang suka makanan atau beli jajan di luar yang kira-kira produk luar itu apa saja coba? Tidak ada. Sudah tulis. Siapa lagi? Coba. Yuk maju. Oh ya, terus. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Ya, yuk, udah. Siapa lagi? Ya, yuk. Bagus. Ya, di sini coba. Dari temanmu ada yang mini nasi rawon. Ini ciri khas mana? Indonesia. Ini ada Coca-Cola. Minuman apa makanan ini? Minuman. Dari mana? Dari luar negeri. Luar negeri. Ada mie samyang. Dari mana? Di Jepang atau dari luar negeri. Ada nasi pecel.
agar anak-anakku tahu, oh ini produk Indonesia, oh ini produk luar, oh ini aku harus mencintai Indonesia dengan membeli produk-produk yang dari Indonesia. Makanya harus tahu. Nah, yang kedua, dengan mempelajari tentang globalisasi di sekitarku, anak-anak akan tahu, oh Indonesia ini ternyata sudah bekerja sama dengan luar negeri tentang seni budaya, tentang politik, tentang sosial, kesehatan, ya banyak kerjasama Indonesia dengan luar negeri. Paham? Ya. Jadi jangan sampai ada yang nggak tahu siapa presiden kita. Jokowi. Siapa wakilnya? Bapak Ma'ruf Amin. Ya betul, Bapak Ma'ruf Amin. Anak-anakku sekalian, coba diperhatikan ya. Tadi sudah menyebutkan ya apa yang ada di sekitar kelas. Ya, ada kipas angin, ada apa? Ada laptop, ada meja, ada kursi, ya. Nah, anak-anakku sekalian coba. Ya, hanya dengan pergi kemana ini? Ke supermarket atau ke pasar atau kemana? Pusat perbelanjaan. Kamu bisa mendapatkan produk dari luar negeri dan dalam negeri. Pengen beli tadi ini apa? Sandang. Apakah kamu harus ke Jepang? Tidak. Cukup hanya membeli ke pasar terdekat. Kamu juga bisa mendapatkan pisangnya. Terus, ya ini ada ciri khas makanan Indonesia. Contohnya apa tadi? Sate. Terus ada guci, ya. Ada guci. Nah, ini anak-anakku ya. Kalau sudah seperti itu, kamu akan tahu apa manfaatnya. Ya, manfaatnya beli, umpamanya beli yang produk luar akan memperkaya orang luar. Dengan beli produk Indonesia akan memperkaya negara kita. Terus, nah sekarang di sini coba ini ada apa? Ini apa? Peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya. Nah, di sini anak-anak pasti sudah tahu tadi ya ciri khasnya masing-masing. Ada umpamanya Jember punya suar-suir, ya. Jogja punya apa? Jogja punya apa tadi? Ya betul, nasi gudeg. Terus apa lagi? Yang dari Sumatera Barat tadi apa? Yang ada jualan di dekat masjid itu apa namanya? Nasi apa? Ya, nasi Padang. Apakah kamu pengen makan nasi Padang harus pergi ke Padang? Tidak. Ada kan di sekitar kita? Mau beli mie samyang, apakah harus pergi ke luar negeri? Sekitar kita sudah ada. Makanya itu namanya globalisasi. Pasar bebas, ya, semua negara bisa mengakses makanan khas dari negara masing-masing bisa didapatkan di Indonesia. Sudah paham ini? Ya, ini tentang apa? Peta Indonesia. Peta Indonesia. Coba ini sebutkan khas seni budaya adat istiadat daerah. Minimal berapa? 5. Nah, yuk keluarkan bukunya. Semangat. Semuanya dikeluarkan bukunya. Dikeluarkan bukunya. Ya, dicatat ya.
dicatat minimal 5 tadi ya. Tugasnya minimal 5. Minimal 5. Terserah mau pilih daerah mana saja. Terserah kamu mau pilih daerah mana saja. Di situ sudah dikasih tahu. Peta Indonesia. Ya. Terserah mau menyebutkan tariannya atau alat musiknya atau adat bajunya boleh. Ya, semuanya bisa mencatat tugasnya. Coba saya sesuaikan dengan absennya. Yang saya panggil sebutkan 1 atau 2 ya, boleh ya. Yang pertama Asifa. Coba disebutkan Asifa. Apa yang kamu ketahui, adat atau terserah. Coba ya, disebutkan suaranya yang keras. Tari gandrung dari Sumatera Barat. Tari, ingat ya, ada 2, gendrong sama gandrung. Kalau gendrong dari mana? Dari yang tadi. Kalau gandrung dari mana? Gandrung dari Jawa Timur ya. Betul. Tepuk tangan untuk Asifa. Yang kedua, Ananda Evi Lailatus Syafa'ah. Coba, apa yang kamu tulis tadi? Suaranya yang keras. Terserah. Tari kita dari Maluku ya. Tepuk tangan untuk Evi. Ya, Putra yang keras suaranya. Mungkin jangan hanya tari, yang lainnya boleh, terserah. Apa? Pakaian adat Sunda apa? Ya, dari mana? Dari Jawa Barat. Ya, tepuk tangan untuk Putra. Fahmi. Tari lensa. Ya, tari apa? Ya, tari lensa. Dari Sulawesi. Sulawesi mana? Siapa yang tahu dari Sulawesi mana? Ya, Sulawesi Utara. Bagus. Itu semuanya bisa kamu lihat ya. Waktu apa? Acara apa? Bentar lagi Agustusan ya. Acara apa? Iya kan? Karnaval. Iya, betul. Nanti akan ada pakaian adat dari seluruh Indonesia. Ya. Nah, kalau makanan kira-kira apa? Dari Jogja apa? Apa tadi? Gudeg. Nah, betul. Dari Padang apa? Nasi Padang. Nasi Padang itu apa? Ada apa? Ada rendang. Ya. Ada di mana kalau di sini? Di masjid ya, Jaya. Ya. Bagus. Nah, anak-anakku sekalian, dari contoh ini bahwasanya Indonesia itu memiliki keterikatan atau kerjasama dengan beberapa negara. Ya, ada yang bekerja sama dengan Indonesia tentang kesehatan. Tentang apa lagi? Tentang kesehatan. Tentang apa lagi? Politik. Terus apa lagi? Tentang subsidi makanan, bahan
pertemuan beberapa kepala negara sampai nak ya itu Perdana Menteri dari Amerika ya itu Bill Clinton itu ya dari utusannya itu sampai senang dengan yang namanya alat musik angklung. Suka sekali nak ya sampai di Amerika di negara-negara lain itu sangat antusias memainkan alat musik tradisional yang namanya angklung. Itu sangat luar biasa antusiasnya orang luar ya. Jadi negara ASEAN ini ada apa saja ini? Terus Myanmar, terus Vietnam ya, Filipina, terus Brunei Darussalam, Malaysia ini, Indonesia ini, Kamboja ini, ya, ada beberapa ikatan memang kerjasama ya dari kerjasama politik ya keamanan kesehatan persiapan sandang pangan rakyatnya itu semuanya ada keterikatan atau kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN ya. Anakku sekalian, dari beberapa pesatnya perkembangan globalisasi itu tidak luput dari kebutuhan apa? Sumber energi apa? Sumber energi apa? Listrik. Sumber energi apa? Listrik. Semuanya memakai tenaga listrik. Apa saja? Kipas angin. Kipas angin pakai ini coba. Ini kita sedang pembelajaran sekarang menggunakan laptop, menggunakan proyektor ya. Kita pakai kipas angin semuanya menggunakan listrik. Ya, makanya anak-anakku kalau dulu itu listrik itu dihemat sekali karena tidak ada penggunaannya. Penggunaannya hanya minim, tetapi sekarang semuanya banyak menggunakan listrik. Contohnya apa? Kalau di rumah TV, terus lampu, terus masak air, terus masak nasi, AC, terus itu semua menggunakan apa? Menggunakan apa? Listrik. Menggunakan apa? Listrik. Makanya anak-anak coba diperhatikan. Kalau kamu pergi ke kamar mandi, kalau memang mau menghidupkan listrik ya lampu itu keluar dari kamar mandi segera dimatikan. Kalau menghidupkan apa? Keran atau air keluar dari kamar mandi juga dimatikan. Kenapa? Untuk berhemat. Untuk apa? Berhemat. Ya. Yang pertama, berhemat itu gunanya apa? Mengurangi pembayaran listrik, mengurangi pembayaran air. Kan hemat kita ya. Sesuai dengan apa istilah? Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Lagi rajin hemat. Kalau kamu berhemat menggunakan listrik, menggunakan air, menggunakan uang, akan menjadi orang yang kaya. Siapa yang ingin kaya? Ya. Semuanya kepingin kaya ya. Bagus. Nah, coba dilihat di sini. Di sini ada contoh
sudah jelas bagaimana prosesnya. Itu ya, bagaimana prosesnya, bagaimana produksi listrik di era globalisasi saat ini sangat luar biasa penggunaannya semuanya. Anak-anak mau main game pakai laptop apa pakai HP, menggunakan apa? Menggunakan apa? Listrik. Kalau kamu suka main game, suka main menggunakan HP, kamu akan mengalami pemborosan di apa? Listrik. Yang kedua di pulsa. Ya, makanya menggunakan HP secukupnya. Kalau tidak perlu sudah ditaruh. Yang pertama apa? Gunanya untuk menggunakan HP, apa yang kita butuhkan? Yang pertama apa? Menjaga kesehatan mata. Iya kan? Ya. Terus yang kedua berhemat di apa? Listrik. Berhemat di pulsa. Ya kan? Kesehatan bisa terjaga. Jadi anak-anak harus menggunakan HP tepat penggunaannya. Jangan main game terus, karena akan merusak kesehatan. Nah, walaupun ini digunakan ya di era globalisasi ini, penggunaan listrik sangat luar biasa. Ya, sebentar lagi kamu harus mendiskusikan bagaimana sih produksi listrik di era globalisasi saat ini, ya. Nah, ini coba, ayo dibaca. Paham ya? Ini komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak. Yang bergerak ini. Nah, ini yang bergerak. Ya, yang bergerak ini tadi, ya, bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian hasil gerakannya ini diubah menjadi energi listrik. Ya, nah, anak-anakku sekarang tugasnya membaca buku paket yang tadi ya di halaman ini. Ya, tema 4 ada di halaman di halaman 6. Ya, dibuka bukunya dari halaman 6. Dibuka bukunya dari halaman 6. Ya, dibuka, dibaca, di situ materinya sudah siap dan kamu harus mendiskusikannya. Ya, persiapan dibaca dulu bukunya. Membaca dalam hati, membaca intensif adalah membaca dengan suara pelan tapi penuh dengan penghayatan untuk memahami suatu teks. Membaca dalam hati. Membaca dalam hati. Membaca dalam hati sampai habis.
Sudah selesai berdiskusinya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang harus ada perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Paham? Paham. Dari kelompok 1 sudah ada yang didengarkan? Oke. Ya, sini. Dari kelompok 1, kelompok lainnya didengarkan hasilnya, setuju apa enggak, bagus apa enggak dengan judul yang kita bahas tadi ya. Suaranya yang keras, suaranya yang keras, ini yang dikit, suaranya yang keras. Hasil diskusi dari kelompok 1, pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkin bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan didahulukannya televisi, komputer, dan telepon informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di dunia. Oke, bagus sekali. Kelompok 1 membahas tentang perkembangan listrik itu ya, bagaimana penggunaannya televisi, HP, laptop ya. Kelompok 1 berdiskusi tentang itu. Nah, sekarang kelompok 2 kita kasih oplos ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 siapa yang mewakilkan? Ayo. Akan disiplin pendidikan menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di area globalisasi. Saat ini listrik dihasilkan di pusat pembangkitan menggunakan beragam sumber energi pada pembangkitan listrik tenaga air PLTA air dari Tenaga air ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali penjelasannya ya. Ayo ya, bagus sekali. Terus yang selanjutnya kelompok 3. Dari kelompok 3 sudah siap? Ya, ayo. diskusi dari kelompok 3. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, PLTA, panas bumi, pltu, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang
Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari presentasi ketiga kelompok ini, ya, yang paling bagus mendapatkan bintang 5, yaitu kelompok 3. Ya, kasih tepuk tangan. Untuk yang mendapatkan bintang 4 adalah kelompok 1. Ya, kasih tepuk tangan. Dan sementara yang masih perlu diperhatikan sama ketua kelompoknya adalah kelompok 2, ya, mendapatkan bintang 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dari pembahasan tadi sudah paham nggak bagaimana pengelolaan PLTA ini, ya? Coba diperhatikan di sini beberapa contoh, ya. Tadi kita bahas sebentar beberapa contoh bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN. Yang pertama adalah, ayo dibaca bersama. Untuk belajar di rumah. Nah, anak-anakku sekalian, tadi ya dengan beberapa mengamati gambar. Tadi gambar apa saja? Yang pertama tentang pusat pembelanjaan. Terus yang kedua gambarnya apa? Tentang apa? Tentang peta Indonesia. Ya, terus tadi ada gambarnya siapa ini? Ini sedang apa? Sedang memimpin pertemuan antar kepala negara. Ya, terus gambarnya apa ini? Listrik dan pemanfaatnya di era globalisasi. Dari gambar-gambar ini, anak-anakku sekalian, ya, kamu bisa menentukan informasi sendiri. Tugasnya di rumah adalah bagaimana? Mencatat informasi penting pada bacaan adalah, ya, yang gambar tadi itu, ya, yang gambar tadi. Nanti linknya ini, link PPT ini saya kirim ke grup PA kelas. Paham? Nanti kamu bisa pelajari, dan tugas di rumah adalah mencatat informasi penting. Didukung dengan apa? Didukung dengan apa? Globalisasi, ya. Buku paket tema tentang apa? Globalisasi. Ini ada, sudah jelas. Kamu bisa menerima informasi, mencatat informasi dari gambar-gambar tersebut. Ini hanya tambahan, di sini dukungannya. Tugas di rumah, tugas individu, bukan tugas kelompok, ya. Tugas individu. Paham, ya? Paham anak-anakku sekalian? Nah, yuk kita rapikan dulu bukunya, ditutup semuanya. Bukunya dirapikan. Ya, dirapikan dulu bukunya. Sudah? Sudah? Tangannya semuanya ditaruh di atas meja, dilipat di atas meja. Sudah? Anak-anak
anak-anakku sekalian, tadi senang apa enggak belajar tentang ini? Senang. Apa tadi globalisasi di Sekitar aku. Ada yang masih ingat tadi Bu Guru menjelaskan tentang seni apa saja yang ada di Indonesia? Contohnya ada tarian apa tadi yang disebutkan? Tari apa? Tari reog ada, seni reog ada. Dari mana reog? Ponorogo. Ya, tadi beberapa contoh negara ASEAN. Tadi banyak yang hafal. Coba sebutkan lagi. Thailand, Myanmar, Laos, ya, terus Malaysia, ya. Bagus sekali ya, anak-anak siapa ya? Mudah-mudahan ini hafal dan lengkap di otaknya masing-masing sehingga menjadikan ilmu yang barokah. Itu ya, anak-anakku sekalian. Mana semangatmu? Ini semangatku. Dalam mengerjakan tugas individu tadi ya anak-anak boleh bertanya ke orang tua atau mencari akses di Google ya. Ada boleh gunakan HP-mu sebaik mungkin ya, tidak usah main game terus. HP-nya untuk menggunakan atau digunakan mencari informasi tentang pendidikan yang kamu butuhkan ya. Paham? Salam untuk orang tua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Baik ya. Jangan lupa besok pelajaran tema 4, subtema 2 kita lanjutkan ya. Begitu ya, subtema 2 kita lanjutkan, dari bab ini kita lanjutkan ya. Ya, kita tutup dengan berdoa. Mulai. Terima kasih anak-anakku sekalian. Salam untuk orang tua. Assalamualaikum.